Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, sekarang ini rakyat ingin melihat apa-apa saja program kerja dari para menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo ini. Kalau visi misi tentu yang akan dijalankan para menteri ini visi misinya Presiden Prabowo. Tetapi yang ingin dilihat oleh rakyat, diketahui oleh rakyat, tentu apa program kerja dari para menteri ini untuk rakyat menindaklanjuti visi dan misi Presiden. Di tengah-tengah rakyat sekarang ini sedang menunggu apa program kerja yang akan dilakukan oleh masing-masing menteri ini. Kita melihat Menteri HAM, Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, sibuk mengeluhkan kondisi anggaran di kementeriannya yang katanya kecil. Dia menginginkan anggarannya kelihatannya 20 triliun rupiah. Namun sekarang ternyata yang tersedia di kementeriannya hanya 64 miliar rupiah. Seperti kita lihat di laman X ini, di sini dikatakan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menginginkan anggaran 20 triliun rupiah untuk kementeriannya. Saat ini kata Pigai, Kementerian HAM hanya mendapatkan anggaran 64 miliar rupiah. Pigai menilai kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana 20 triliun rupiah untuk bisa membangun HAM di Indonesia. Sahabat BN, memang anggaran ini sangat penting untuk mendukung berbagai program kerja dari sebuah kementerian. Tetapi yang tak kalah pentingnya juga tentu semangat dan kemampuan serta kualitas SDM dari kementeriannya ini yang harus benar-benar mumpuni untuk membangun HAM. Dan yang sangat-sangat penting lagi adalah komitmen dari Menteri HAM sendiri di dalam menegakkan HAM di negeri ini. Sekarang ada satu hal yang sangat-sangat menjadi sorotan dari pernyataan Menko-nya Pak Natalius Pigai, yaitu Yusril Iza Mahendra, yang mengatakan kepada publik bahwa peristiwa Mei 98 tidak termasuk kepada pelanggaran HAM berat. Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat dalam kita, dan pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM, saya tiap tahun menghadiri sidang Komisi HAM PBB di Jenewa, dan kita ditantang menyelesaikan soal besar. Di zaman saya pada waktu itu ya, banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat, dan pada waktu itu saya sudah membentuk pengadilan HAM ad hoc maupun pengadilan HAM konvensional. Di samping juga sudah membentuk Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, saat ditanya soal komitmen menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, Menteri HAM Natalius Pigai belum memberikan jawaban yang pasti. Sedangkan Komnas HAM menyatakan peristiwa 98 itu termasuk kepada pelanggaran HAM berat. Terkait peristiwa Mei 98, sebenarnya Komnas HAM pada tahun 2003 atau 21 tahun yang lalu telah melakukan penyelidikan pro justisia yang diketuai oleh Kiai Haji Solahuddin Wahid atau Gus Solah. Hasil penyelidikan tersebut menemukan bahwa terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan Mei 98, di mana telah terjadi serangan yang sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan, dan penderitaan fisik. Hasil penyelidikan tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada tahun yang sama. Komnas HAM berharap pada pemerintahan yang baru untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM melalui penegakan hukum yang berkeadilan
lewat Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk memberikan hak atas keadilan bagi para korban, hak atas kebenaran, hak untuk tidak berulangnya peristiwa yang sama, hak atas pemulihan, dan tidak terjadinya impunitas atau kejahatan tanpa penghukuman. Dan itu pun telah dinyatakan oleh Presiden Jokowi termasuk kepada pelanggaran HAM berat. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997, 1998, 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998, 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999. Ini harusnya yang sekarang ini terlebih dahulu dikemukakan oleh Natalius Pigai. Apakah Natalius Pigai akan mengatakan pula bahwa peristiwa Mei 98 atau peristiwa yang terjadi pada tahun 98 termasuk kepada pelanggaran HAM berat atau tidak? Ini harusnya yang dikemukakan oleh Natalius Pigai dalam waktu dekat ini. Kabarnya Natalius Pigai ketika diundang oleh salah satu stasiun televisi tidak mau hadir. Di sini tentu diuji integritas diri dari seorang Natalius Pigai tentang penegakan HAM di negeri ini. Jadi artinya anggaran sangat penting, tetapi komitmen seorang Menteri HAM untuk penegakan HAM yang tanpa tanda aling-aling lebih penting lagi. Apakah Natalius Pigai juga akan mengatakan bahwa peristiwa ini tidak termasuk kepada pelanggaran HAM berat atau bagaimana? Kalau Natalius Pigai mengatakan peristiwa 98 itu tidak termasuk kepada pelanggaran HAM berat, tentu saja Natalius Pigai telah membantah keputusan Presiden Joko Widodo yang mengatakan peristiwa 98 masuk kepada pelanggaran HAM berat. Dan tidak itu saja, hasil investigasi tim independen yang dipimpin oleh Salahuddin Wahid 21 tahun lalu telah menemukan bahwa peristiwa 98 itu termasuk kepada pelanggaran HAM berat. Jadi sahabat BN, di samping Natalius Pigai sibuk oleh anggarannya yang dikatakannya kecil ini, rakyat tentu mengharapkan dia punya perhatian terhadap duduk persoalan peristiwa 98 ini. Apakah Natalius Pigai akan menuruti jejak dari pernyataan Yusril Menko-nya, ataukah dia punya pendapat sendiri? Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.